terkadang di satu sisi terburu-buru juga bisa. Itu dalam menentukan pilihan tuh kadang terburu-buru, sehingga saya perlu besok pendamping yang bisa menenangkan saya lebih tenang lagi. Walaupun saya mencoba untuk tenang, tapi terkadang sifat buru-burunya sering keluar. Besok butuh pasangan yang bisa menenangkan lagi. Tuh, jadi ketika belum ketemu pasangan, saya mungkin akan ada sedikit pengaruh ke buru-buru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kami tim Kisah Tanah Jawa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran ya Om Hao. Ya, sama-sama Mbak Noven, teman-teman Sobat Javanika semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas apa nih Om? Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari palmistry atau garis tangan. Kalau dulu mungkin nanti bisa di scroll down, itu kita bisa nyari lagi. Itu waktu di sesi kelas metafisika, itu kita membahas garis tangan tapi secara teori. Sekarang kita praktikum, karena sudah lama nggak praktikum metafisika. Betul. Pasiennya siapa Om? Pasiennya siapa? Apa saya yang dibaca? Jodoh saya bagaimana? Wah, takut banget. Ya, ini pengantarnya dulu gimana Mbak Noven? Sebelum nanti kita mulai praktikum, ini jadi asdosnya sekarang. Takut lah. Teorinya, jadi kalau garis tangan itu kan ada melambangkan, ada garis kehidupan ya Om. Terus garis asmara, karir atau rezeki juga. Terus maksudnya dari garis tangan itu pun bisa menggambarkan bagaimana masa depan, kita bilang masa depan masa depan dari pemilik tangan tersebut. Cuman yang masih jadi apa ya Om? Pro kontra, perdebatan yang dipakai itu tangan kanan atau tangan kiri. Nah, dan itu kan karena ini tubuh manusia ya, dan manusia juga kita keseharian memakai tangan, mungkin bisa kegores atau apa atau gimana, kan bisa berubah tuh garis tangannya. Itu apakah akan berpengaruh juga atau gimana? Monggo. Ya, sebenarnya antara dua garis tangan atau kiri ini semuanya bisa dipakai. Tetapi ada yang secara dasar, general, ada juga yang secara analisis lebih mendalam atau lebih spesifik. Kalau kebiasaan dengan tangan kanan, itu biasanya yang dibaca, kalau saya nih ya, secara saya itu kalau baca pasti yang tangan kiri. Kalau kidal berarti yang tangan kanan. Nah, ini untuk general, untuk umumnya. Kemudian kalau orang yang terbiasa nih, misal saya contohkan saya menulis dengan tangan kanan, saya tangan dominannya tangan kanan. Berarti general saya ada di kiri. Kemudian untuk spesifik saya ada di kanan gitu. Sebenarnya di sini tidak untuk melihat ya masa depan, tapi memprediksi, memperkirakan berdasarkan alur yang tertulis di telapak tangan. Itu ya. Jadi memang di sini ada banyak banyak sekali garis-garis, tapi yang akan kita ambil itu hanya 3 saja. Garis asmara, garis karir, garis kesehatan. Nah, garis karir ini juga nanti kaitannya sama garis rezeki. Nyambung ya Om? Nyambung, itu. Tapi kalau biasanya saya ditanya, saya akan fokus di satu titik dulu. Yang kamu tanyakan mau apa nih? Mau tentang kesehatan, karir, apa? Asmara. Biasanya paling banyak ditanya itu asmara. Iya, kenapa tuh Om? Karena kalau untuk rezeki, oke nih saya sudah kerja mapan, sudah settle gini. Kalau kesehatan, alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Tapi saya itu masih bertanya-tanya tentang cinta. Kehidupan asmara saya seperti apa? Karena dua ini bisa dilihat, kita sendiri bisa merasa saat ini ya. Tapi kok saya masih tentang cinta itu gagal. Atau kok saya nggak ketemu dengan jodoh saya. Atau saya kok jagain jodoh orang. Bacanya ntar aja. Contohnya ini. Itu kayaknya bacaan aku tadi. Nanti itu bagaimana gitu lah, ini yang sering ditanyakan asmara.
Tetapi dari ketiga garis itu saling berkaitan. Ibarat kata garis asmara juga bisa berkaitan dengan garis kesehatan. Ketika banyak galau, bad mood, kemudian untuk dilihat kesehatanmu nggak bagus. Terus juga garis studi ataupun garis karir itu juga saling berpengaruh gitu. Ada juga yang similar line, itu kalau di kanan kiri kan ini kan kalau gini bentuknya bulan sabit nih kayak kita. Yang bentuknya parabol, lengkung. Ada juga yang dia lurus. Nah itu nanti dulu kalau nggak salah pernah kita bahas sebelumnya, tapi di sini kita akan nanti menemukan beberapa garis-garis tangan langsung dipraktekkan lapangan. Jadi nanti akan kita ambil beberapa sampel, akan kita baca di sini. Gitu. Secara sekilas ya, gitu kita baca. Oke. Nah, tapi Om tadi kan kata Om Ho kan antara tiga garis tadi sebenarnya berkesinambungan dan saling berpengaruh ya. Berarti bisa asumsikan bahwa ketika ibaratnya garis karirnya bagus nih, berarti otomatis kayak ya asmara dan apa tadi satunya kesehatan ya. Itu otomatis juga sebenarnya bagus semua. Iya, ada keterkaitan, satu bagus bisa bagus semua ataupun kebalikannya, dan hal ini berkaitan dengan sifat orang itu apakah nanti ada seperti garis-garis kecil ini loh Mbak. Itu apakah nanti akan ada satu kontinuitas atau tidak gitu. Jadi memang garis tangan sendiri sudah dipercaya sejak zaman lampau itu sebagai salah satu yang menunjukkan tentang nasib seseorang, diyakini. Dan ada juga mitos yang kepinginnya ketika garis tangannya itu nggak bagus, itu bahkan dioperasi, dibentuk by request agar memiliki satu lajur ataupun jalur yang mujur gitu. Jadi ada keyakinan yang itu membuat suatu sugesti ketika orang kemudian dibaca kok saya kurang mujur, lajur saya itu kurang mujur, tapi ketika ini dioperasi terus request biar mujur gimana seperti ini setelah konsultasi ya ke ahli misteri, kemudian dioperasi sesuai dengan saran dan masukan dari orang tersebut. Ada yang seperti itu juga. Nah, tapi menurut Om Ho, kalau semua dioperasi, apakah itu akan berpengaruh beneran? Menjadi sugesti ya. Karena tentunya kan ini suratan takdir atau suratan nasib ya, yang sudah tersurat dan juga tersirat gitu. Sehingga kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, ketentuan-tentuan itu kita bukan yang mendikte, tapi kita hanya bisa berusaha dan pasrah menerima gitu aja jika ini terjadi apa. Kalau sudah dirubah, kalau ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu ya nggak bisa. Tapi walaupun buruk, tapi kalau kemudian Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki ketentuan yang baik ya akan baik gitu. Jadi manusia seperti saat mau ngakui ataupun ngikut aja, let it flow, dilakukan yang terbaik. Jadi ini kayak weton, garis tangan, tatu zodiak, sio atau apa itu hanya metode ataupun tata cara yang dipakai untuk kita mengetahui nasib kita bagaimana. Secara perhitungannya di sini tidak ada istilah meramal, melihat ataupun menerawang, tapi semua berkaitan dengan probabilitas yang bisa terjadi seperti apa berdasarkan kasus-kasus yang pernah ada. Nah sebelum kita masuk ini nih Om, aku ada satu pertanyaan dikit. Tadi kan Om bilang bahwa semburat-semburat halus di sini itu juga berpengaruh. Berarti otomatis nggak otomatis maksudnya takdir seseorang itu sebenarnya sudah full tergambar di sini. Entah maksudnya termasuk perubahan orang itu nanti atau ininya nanti. Iya, makanya kan ada istilah takdir yang sudah tersurat, gitu, belum tersirat gitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat tentang hal itu, takdir itu suatu ketentuan yang tidak bisa dirubah. Ibarat kata seperti jenis kelamin, ras, suku, berasal dari mana, orang tua, itu masuk dalam takdir. Yang kita tidak bisa berubah. Walaupun misal kemudian maaf nih seorang laki-laki merubah itu transgender itu nggak tetap statusnya tetap itu nggak bisa ya. Atau keluarga dan orang tua gitu. Itu dimaksud dengan takdir. Kalau nasib itu bisa dirubah. Jadi contohnya nasib itu seperti jodoh. Jodoh itu kita bisa memilih dengan siapa atau memilih tanpa siapa, itu juga bisa. Berkata memutuskan untuk tidak menikah itu takdir nasib. Terus pekerjaan, karir itu juga nasib yang bisa kita tentukan. Terus ada juga seperti kita tinggal di mana, terus berkawan dengan siapa, tapi tentunya nasib yang paling kerasa itu adalah coba kamu ke Jakarta merubah nasib, berarti
strata ekonomi. Ya, paling menonjol itu. Tapi kalau takdir dilahirkan dari orang tua siapa, ras siapa nggak bisa. Ya, itu takdir. Bisa milih ya. Ya, lah di sini dari kesimpulan tersebut bahwasanya tidak ada rezeki yang tertukar. Nah, jadi orang itu memiliki takaran yang berbeda-beda. Takaran dalam hal apapun itu. Sehingga garis tangan itu sudah ditentukan sekian gitu, seperti nasibmu akan takdirmu seperti ini, kemudian nanti jodoh rezeki juga seperti ini gitu. Itu sebagai takaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi jika kita bilang tentang palmistry ya, atau seni membaca garis tangan, itu hanya probabilitas saja ataupun peluang dan menyimpulkan suatu data yang sudah ada, yang terekam di telapak tangan kita. Jadi ini menyimpan tentang data, memori, gitu, baik memori yang nanti akan datang seperti apa atau yang sudah pernah terjadi. Ya, secara kita memiliki ini basis data yang ada di sini, gitu. Ibarat kata ini kalau kita beli gadget kan ada speknya tuh, nah kayak gitu, misal berapa gigabyte, terus seri keberapa, terus update softwarenya apa, itu model-modelnya gitu. Berarti semua dari sini bisa dilihat spekku dulu kayak apa, spek upgrade sekarang kayak apa. Spek sekarang seperti apa, terus termuat apa di situ. Itu aja, kayak kita cari info di informasi klik kanan, info gitu. Oke, kita mulai aja ya Om Hao. Ya. Dari pasien pertama. Deg-degan aku. Ngasih suntik. Jadi kalau yang aib pelan-pelan aja ngomong. Oh, ini kan yang menurut ini kan ada 3 nih Mbak. Ini kesehatan, orang-orang ya. Ini rezeki. Ini asmara. Nah, kita lihat di asmara dulu. Ini tuh pengaruh kesehatanmu itu sebenarnya ada satu hal itu yang berkaitan dengan sifat ataupun hal yang berkaitan dengan kelelahan. Itu ya, jadi kadang jalan sedikit agak ngos-ngosan, terus kebiasaan juga gini, minum yang bersoda. Gak tahu ya Om, takut. Minum yang bersoda, kurang air putih, dan lebih banyak minum minuman di situ, minumnya itu yang berwarna. Ya. Itu ya. Nanti tinggal request aja nak baca semua. Nah, kesehatanmu ini kadang berpengaruh ketika kita ambil yang kedua, ini nanti yang terakhir, yaitu garis kesehatan. Garis kesehatan kemudian berlanjut di garis karir dan pendidikan. Nah, hal ini yang berkaitan dengan tadi, kalau minum suplai air putih yang sangat kurang, itu memasukkan oksigen itu sedikit, sehingga membuat pola pikir itu kadang ngelak sebentar, gitu. Jadi ini yang tidak bisa berfokus pada pikiran-pikiran yang kita maksudkan, termasuk di pekerjaan ini yang kadang menimbang-nimbangnya itu lama gitu. Ya walaupun nggak libra ya, bukan, tapi nimbangnya lama sekali. Sehingga ini kalau dapat tawaran-tawaran kayak pekerjaan baru ataupun saya setelah lulus kuliah studi mau lanjut kemana, ini yang selalu bundet di sini, gitu. Jadi nggak bisa ngambil ini mau ke arah mana gitu. Nah, hal ini terpengaruh juga dengan sistem kesehatan yang tadi. Tapi dia bersinggungannya kan di sini nih, bersinggungannya di sini. Ini kan bacanya kebalik ke sini. Kalau nanti kesehatan, indeks kesehatanmu itu bagus, ini nanti nggak akan terpengaruh. Jadi berkata pola tidur yang terjaga, kemudian mengurangi aditif yang masuk, minum minuman seperti yang tidak berwarna, mengurangi itu tadi. Ini nanti bisa lurus, bisa fokus pikirannya, gitu. Karena garis ini yang tebel itu untuk posisi sekarang di sini, untuk posisi-posisimu sekarang. Nanti kalau sudah usia 30 sekian, insya Allah ini nanti akan berimbang. Berimbangnya maksud bertemu di... Enggak, akan punya jalan sendiri. Jadi kesehatan tidak berpengaruh dengan studi ataupun karir. Ya. Kalau sekarang ini masih sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Jadi memang di hitungan sekarang gitu. Ini kan tak lihat untuk kedepannya gimana secara probabilitasnya. Terus ini garis asmara. Garis asmara kalau kita lihat dia berpotongan di sini. Iya, itu apa Om potongannya itu? Nah,
Ya ini kan kalau bentuk M-nya lurus gini kan beda, akan menjadi seorang pemimpin. Berarti garis pemimpin ini ketika nanti sudah berumah tangga, mencarilah imammu ya, itu yang bisa benar-benar menjadi imam, yang bisa membimbingmu gitu. Karena sebenarnya Mbak Noven sendiri sangat pingin sekali punya figur itu seorang laki-laki yang bisa memimpin. Betul. Dalam artian gini ya, misalkan kita sudah menikah contohnya, udah itu nggak usah dipikirkan tentang kamu background apa ini pekerjaannya apa, kamu background pendidikannya apa, kamu berasal dari keluarga apa, yang penting bisa ngarahin aku aja gitu. Karena garismu itu langsung lurus saja Mbak, lurus saja. Ketika nanti ketemu dengan orang yang dianggap tepat, nggak akan coba menyamping. Setia kan Om? Iya, tapi ini nanti kejadi setelah menemukan. Kalau sekarang itu masih banyak pilihan. Siapa sih yang bisa mengisi hati saya? Walaupun sudah ada nih, sudah dapat kandidat, tapi mencoba untuk mencari kandidat lain sebagai alternatif. Karena ada cabangan tipis di situ. Ya, jadi sekarang masih kepikiran untuk mendua, tapi nanti ketika mendapatkan benar-benar yang serius, yang sudah pasti yang menjadi pembimbingmu di sini ya, bisa berpikir jernih, bisa mensupport karirmu, ataupun yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap pola hidup sehat, itu lurus saja. Berarti saya sudah menemukan orang yang tepat, caranya gitu. Tapi kalau sekarang saya tak menjalani sama ini dulu, saya anggap ini yang tepat dulu, tapi saya tidak menutup kemungkinan akan ada kandidat lain yang datang. Gitu. Nah kalau yang ini Om, nah kan ini tadi kan semburat dulu tipisnya kan di sini di sini. Nah terus yang ini kan tadi tadi Om bilangnya? Berpotongan. Itu apa pengaruhnya Om? Ya, jadi ini nanti juga berpotongan itu ketika menemukan pasangan, itu yang akan support kalian berdua itu tentang tentang perekonomian keluarga. Itu bisa saling mengimbangi. Ya, saling mengisi. Dalam hal ini kita bilang tentang keuangan ya, tentang keuangan. Karena gini, ketika kamu banyak bercabang di keuangan, kamu sistem ataupun seseorang yang tidak bisa menyimpan uang dengan baik. Jadi yang masuk, yang keluar gitu. Jadi tipe-tipe boros modelnya, dimana kalau dapat uang 1 juta nih, terkadang sudah dibelanjakan 1,3. Jadi kayak ini numpuk, sehingga nanti perlu juga ketika sudah berumah tangga atau ketemu orang yang tepat, akan menjadi orang hemat ketika jalan ke sini. Ini akan memberikan banyak masukan contohnya. Jadi kesehatan dan karirmu terpengaruh dengan asmara. Jika itu tadi yang baik-baik. Lantas kalau asmaramu pas nggak bagus, itu akan berpengaruh di karir dan kesehatan. Itu pun akan menyilang ke situ. Seperti halnya telat makan, banyakan itu tadi yang nggak baik-baik konsumsinya, terus juga kerja jadi ogah-ogahan atau studi nanti dulu, mending saya mikirin ke sini gitu. Jadi kadang kalau sudah terarah ke sini, ini misal yang dekat sama kamu terus kepergi atau apa, itu kadang pengen nyariin terus, pengen bucin terus gitu. Nah hal ini kadang bilangnya aku nggak kangen sama kamu, tapi dalam hati kamu itu sedang ngapain, lagi di mana, tapi aku mau bilang tuh kayak gengsi gitu loh, padahal pengen tahu kabarnya orang itu. Nah ini pengaruh di pekerjaan dan juga di kesehatan. Ya, nah ini berkaitan dengan kalau kita lihat di arah sini ya, ini yang sudah pernah ada ataupun ini nanti bisa berpengaruh ke depannya kalau berkaitan dengan yang dulu pernah terjadi. Nah ini kalau kita lihat yang tentang ini nih, sekarang ini kan agak lurus ya, dan ada beberapa semburat di sini. Nah, kalau untuk sekarang itu sebenarnya bisa memanfaatkan peluang uang ataupun rezeki itu dari banyak pintu, nggak hanya dari satu pintu saja. Tetapi harus ada kuncinya. Ketika nanti banyak pemasukan di tahun ini, berarti harus save, harus disimpan. Karena setidaknya tahun-tahun sebelumnya kan apa yang kamu inginkan sudah tercapai. Misal saya ingin beli barang itu, walaupun belinya nggak asli. Jahat banget. Karena sifatnya mau menghemat. Gitu. Maaf loh ini, cuman kan katanya suruh apa adanya. Cuma satu doang yang kawin.
Enggak, misalkan kepingin satu ini tapi mikirnya gini, yang penting fungsinya sama. Nah itu. Gitu, penting fungsinya sama, mendekati sama yang asli. Beli nggak apa-apa, kan lumayan nih uang sisanya saya tabung. Contohnya gitu, karena memikirkan nanti untuk kedepannya untuk biaya studi ataupun untuk tabungan, ya untuk investasi gitu. Jadi langkahmu sudah tepat Mbak, salah satu contohnya. Daripada dulu beli yang branded tapi fungsinya sama, eman-eman. Nah, mending beli yang KW fungsinya sama, harga murah. KW-nya jangan disebut dong. Nah, katanya suruh apa adanya. Ini semuanya jadi tahu. Saya nggak apa yang KW cuma satu kok. Ini bukan sombong ya. Ya, jadi nanti untuk investasi jangka ke depan. Nah, sekarang itu sebenarnya ada satu posisi ketika menjalani hubungan itu sudah let it flow, ngalir aja. Karena lebih fokus saya punya impian itu sudah bisa berinvestasi nanti ketika usia 40 gitu. Jadi lebih bisa nge-save apa pemasukanmu sekarang, karena saya yakin banyak tawaran-tawaran lain di samping ini yang utama ya, masih ada yang bisa nanti di sambi-sambi. Yang utama ini nanti bisa ditabung, yang di sambi-sambi bisa buat harian. Itu modelnya kalau yang sekarang. Dan untuk kesehatan sih masih soal itu tadi nggak jauh berubah. Terkadang masih ada jantung berdebar. Jatuh cinta kan ada yang itu maksudnya sok berdebar gitu. Terus maaf nih berkaitan dengan berat badan yang nambah itu juga. Ya karena terkadang oke deh kalau saya dapat ini saya makan yang saya inginkan hari itu juga saya akan makan gitu. Karena kalau saya sih makan setuju aja ya, karena itu indikasi kita sehat, tapi juga dikurangi dengan pola-pola makan yang tidak sehat, itu aja. Kalau sekarang keuangan di tahun 2022, 2023 itu insya Allah bagus. Amin ya. Insya Allah bagus, terus nanti bisa menahan keinginan juga, tapi harus dipersiapkan dari sekarang, karena 2024 harus punya dana cadangan, karena ada satu yang tidak terduga. Apakah itu nggak tahu loh ya? Yang baik maksudnya yang nggak terduga itu kita nggak tahu loh. Nikah nggak? Kan nggak tahu. Bisa nyuwun sewu amit-amitnya yang negatif. Nih maaf saya sampaikan. Tapi bisa juga yang tak terduga yang positif. Kan kita nggak tahu yang tak terduga itu bisa yang positif loh. Jadi harus dipersiapkan tabungan. Dilala tahun depan garis lurusnya datang soal asmara. Aku nggak bisa tidur. Harus disiapkan dari sekarang gitu. Yang penting punya dana cadangan. Hanya itu. Nah kalau ngomong dana cadangan untuk tak terduga, asumsinya jangan negatif mulu, tapi bisa yang positif. Itu makanya harus dijaga ini. Kalau kepingin karep atau apa kayak traveling, beli barang-barang branded, dihitung-hitung dulu. Ya misalkan masih bisa beli yang lain fungsinya sama nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang ini sudah cukup. Ini mau dilanjutin nggak Om tadi yang itu? Mau tanya apa? Ada satu pertanyaan lagi mungkin dengan yang kiri. 2024 ya Om tadi dana nggak terduga. Ada yang tak terduga itu kita nggak tahu apa, tapi 2022, 2023 ketika garisnya bagus lurus tuh. Berarti dan ada banyak sampingan, disiapkan sebanyak mungkin. Ya kita doanya kan yang terbaik. Semoga 2024 diberikan yang terbaik sehingga 22, 23 banyak energi yang ngalir ataupun rezeki yang ngalir banyak itu ditampung. Jadi ditahan dulu untuk keperluan membeli barang yang tidak perlu. Ataupun yang branded dengan fungsi sama jika ada yang lain gitu aja. Ya ini asmara kayaknya masih penasaran deh. Sebelum yang satunya ya coba. Apa nih Om? Ini tuh kan sebenarnya kalau sekarang nih bener apa salah ya itu dekat dengan seseorang. Tapi masih kepingin balik ke mantan nggak? Semoga nggak lihat dia Om. Ya kadang kadang enggak. Ya, jadi sebenarnya kan ingin berusaha melupakan, tetapi bayangan itu masih ada terus dan kadang ingin mencari kabarnya itu sekarang bagaimana. Nah ini jadi kalau garisnya lurus ini kan relate. Jadi ketika sudah jatuh cinta dengan yang satu orang, walaupun sudah bisa itu susah untuk lepas gitu. Walaupun ada cabang yang sudah datang. Yang sekarang ada, tapi cabang yang baru ini masih kamu ragukan. Ini mau gimana, masih tarik ulur, ketemu baikan lagi, nanti jauh pisahan, ketemu balikan lagi, jauh pisahan. Jadi kayak layang. Tarik ulur. Wah, ngeri banget. Kok bener ya Om? Ini mau yang ini jadi nggak? Boleh. Atau gimana?
Coba lihat. Kalau ini lebih ke pribadi. Ini kan lurusnya itu ke sini. Nah, secara ini yang boleh saya bacanya ini ya Mbak, ini tidak boleh karena ini bersifat pribadi sekali. Saya tahu etikanya. Kalau yang ini tuh lebih ke karakter dirimu ya. Sebenarnya maaf ya, terkesan cerewet gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah ada dipasangkan, cerewetnya itu untuk kebaikannya. Gitu. Jadi terkadang banyak omong ini gitu, dan tipe orang yang selalu tersiar ceria walaupun hatinya itu terkadang hancur tapi terlihatnya ceria, bisa menutupi, bisa pakai topeng kebahagiaan modelnya gitu. Gitu kadang kayak ini salah satu tipe yang sebenarnya memiliki satu pilihan yang kuat gitu, ketika memilih ini oke, ini gitu. Seperti tadi dalam pemilihan jodoh ya, ketika dengan satu orang kemudian putus dan berharap ingin kembali, itu kan salah satu hal yang cuma satu pilihannya. Kalaupun yang lain itu memberikan kesempatan, itu aja. Kemudian yang tadi berkaitan dengan emosional, bukan tipe orang yang akan cepat marah contohnya. Kalau nggak yang banget gitu ya. Kalau marah pun itu hanya ekspresi saja. Tapi kalau ada kesedihan, dirimu seseorang yang bisa menghibur diri. Sebelum nanti ada orang lain mungkin yang tahu tentang perasaanmu yang sebenarnya, teman dekat atau apa itu yang berusaha menghiburnya juga. Itu kalau secara garis emosional gitu. Terus ini juga ada sesuatu hal yang bersifatnya itu sebenarnya tipe orang yang suka belajar dengan banyak hal nih. Kalau kita lihat kurvanya di sini, suka dengan belajar ya, tetapi terkadang males-malesan, ogah-ogahan. Sebenarnya orang yang rasa ingin tahunya itu banyak, tapi kadang ke trigger, semisal saya ingin belajar ini tapi mikir-mikir kira-kira menguntungkan enggak ya gitu dengan saya atau enggak itu. Jadi itu juga satu kaitannya dengan pola pikir dan keinginan, kemauan. Itu juga satu kemauan keras, tapi pola pikir kadang masih kalau sudah ada yang ngasih tahu atau dari orang lain tuh kadang masih bimbang sedikit. Walaupun kemudian kalau sudah dirinya yakin ya yakin untuk jalan terus itu nanti yakin gitu. Tapi dari awal akan banyak sekali pertimbangan yang akan datang gitu. Oke. Tapi ini berarti yang permanen. Ya, ini dua-duanya itu sebenarnya sudah sudah permanen gitu. Terus model-model kalau ngitung sesuatu hal itu yang terlalu ngitungnya itu dalam gitu. Sebenarnya kayak tadi ya, walaupun dulu sempat boros, misal ngikutin tren atau apa, tapi kadang ngitungin ini kalau saya beli untuk ini, keuntungannya untuk apa gitu. Sehingga akhir-akhir ini memang bisa menghitungkan untuk itu tadi, beli barang seharga sekian untuk ini. Kalau termasuk ketika deal-dealan pekerjaan atau apa, ibarat kata saya bekerja dengan ini, saya dapat fee ataupun masukan berapa, itu juga salah satu yang model dihitungkan ke arah situ gitu. Jadi orang yang penuh perhitungan sebenarnya. Tapi ketika tadi sudah teguh nih ya dengan pendirian itu, tapi kalau dapat kena masukan, kena pengaruh, terkadang sedikit goyah. Jadi yang nggak mau beli akhirnya dibeli, yang nggak mau sama itu kemudian agak menghindar sedikit gitu, walaupun nggak bisa ngelepas tentang hal itu. Itu Mbak, kurang lebihnya yang boleh disampaikan. Kalau untuk analisis garis sifat itu nggak boleh banyak-banyak, jadi hanya inti-intinya saja. Ya, untuk etika juga ya Om. Iya. Kalau ini apa Om? Kecoret apa? Ada ini cuman nyambungin ini saja. Sebenarnya kan kalau di sini ada kayak garis Venus, garis Mars, Merkurius, garis matahari itu juga ada, tapi itu lebih spesifik ya, karena kalau saya membacanya itu yang umum-umum dulu aja, yang general. Tapi ada apa garis Venus, Merkurius, Mars, kemudian ada bintang dan bulan dan bumi. Itu yang lebih kecil-kecil lagi Mbak, pretelan-pretelannya. Jadi itu kaitan sama nanti kalau mau mengolah keluarga seperti apa, ketika berumah tangga, kemudian berkaitan dengan horoskopnya, itu yang macam-macam tuh ada juga. Pantas, maksudnya kalau horoskop kan memang juga ada yang apa, moon, terus apanya ya, itu lebih ke garis, kalau saya sih horoskop sih, kayak dengan rasi bintang dengan yang ada di
langit, ada kaitannya dengan itu. Okay. Iya, jadi kalau untuk garis yang sifat lebih mengarah ke sifat personal, itu ada baiknya analisisnya tidak disampaikan secara semuanya, Mbak. Nanti mungkin habis ini Mbak Noven lebih dalam nanti bisa tanya sama saya, karena kan ini privasi banget. Tadi yang kita sampaikan sih yang umum-umum general dulu, bonusnya pakai yang garis sifat itu aja. Oke, berarti tapi yang berpengaruh untuk memprediksi takdir dan sifat atau karakteristik manusia itu hanya yang di garis tangan ya, maksudnya untuk yang di ruas-ruas jari atau apa itu enggak? Iya, sebenarnya ini pun juga bisa berpengaruh, tetapi di sini lebih bersifat ini ya, spesifik banget. Misalnya ditanyakan, oh saya ambil studi jurusan ini bagaimana prospeknya, contohnya seperti itu, atau pasangan saya seperti ini, atau tangan kalian berdua langsung ketemu gitu. Nanti bagaimana adakah garis jodoh, itu juga bisa. Ditempel nih, ditempelin semua ini aku, terus ini pasanganku, ditempelin terus gabung berarti jodoh? Enggak, tergantung nanti kita ngelihat plus minusnya arahnya mana. Nah ini kayak saya ini contohnya, coba saya ya buat praktek ya. Ini kita ambil garis asmara ya. Ini kan saya rumit. Garis sekarang itu banyak cabang ini, jadi banyak pilihan dan mau menentukannya mau bagaimana tuh pusing gitu. Tapi yang saya takutkan nanti setelah saya menikah itu ujiannya tambah lagi, karena di sini cabangnya nyabang. Jangan ya Om ya. Insya Allah tidak, karena cabangnya sama-sama kuat loh. Berarti mungkin cabangnya ke anak mungkin Om, karena sama-sama kuat mencintai istri dan anak. Amin. Amin aja Om. Amin. Ya ini terus kesehatan, alhamdulillah kesehatan baik ini lurus. Tapi kesehatan juga sama nanti berpengaruh dengan karir. Tapi ini karir dengan studi berdampingan. Jadi saya harus tetap belajar terus untuk menunjang karir saya. Itu jadi berjalan nih seiringan gitu. Nah ini kalau yang kanan saya beda lagi. Saya ada garis tengah yang ini. Ya ini berbeda, ini ada penjelasan khususnya. Jadi dengan banyak karakter saya yang bisa berpikir dalam satu waktu itu bisa memikirkan banyak hal menjadi satu, manage waktu contohnya seperti itu. Tapi terkadang di satu sisi terburu-buru juga bisa. Itu dalam menentukan pilihan itu kadang terburu-buru, sehingga saya perlu besok pendamping yang bisa menenangkan saya lebih tenang lagi. Walaupun saya mencoba untuk tenang, tapi terkadang sifat buru-burunya sering keluar. Besok butuh pasangan yang bisa menenangkan lagi. Tuh, jadi ketika belum ketemu pasangan, saya mungkin akan ada sedikit pengaruh ke buru-buru itu. Tapi nanti setelah menemukan bisa tenang. Tapi nanti ada hujan lagi ketika sudah menikah. Itu, ini contohnya ya, maksudnya. Berarti saya sudah harus bisa menyiapkan agar nanti ini tidak terjadi, contohnya gitu. Untuk ya prediksi untuk mengantisipasi ya. Nanti yang ini kan yang nggak sampein yang nggak baik juga, yang buruk juga tadi. Jadi bisa mengimprove yang itu tadi untuk hal itu seperti apa. Terus kalau untuk ini untuk apa? Kayak rezeki, karir untuk saya yaitu cuman ngalir aja, maksudnya saya suruh ngikutin aja jalur apa itu sudah suruh diikutin aja tanpa muluk-muluk intinya gitu. Jadi kayak Mbak Noven kan sama tuh banyak pemasukan dari sini dari sana, cukup dihemat saja. Kalau saya cukup ngalir aja. Nah semua orang kan beda-beda nih. Tapi tujuannya kita sama agar nanti bisa berinvestasi, karena kita nggak tahu akan ada sesuatu yang mendadak. Jadi kita harus siapkan sekarang. Betul. Kan siapa tahu bisa buat biaya nikah kan nggak tahu ya, jadi harus disiapkan gitu. Amin. Nah Om, untuk palmistry ini apakah bisa maksudnya untuk orang awam apakah bisa dipelajarin? Maksudnya mungkin sobat Javan nikah di rumah mungkin ingin mencoba ya. Maksudnya kalau bisa dipelajarin, mungkin Om Hao punya sumber terpercaya yang mana dan mungkin bisa ditunjukin Om ini garisnya apa aja. Itu sebenarnya bisa dipelajari, misalkan ini umum aja ya, itu misal ada kesehatan, ada jodoh, ada tentang kesehatan, ada jodoh, ada rezeki, ada tentang yang lain-lain, nasib, peruntungan, kemudian garis yang berkaitan dengan angkasa ya tadi itu, dan juga ada buku-buku pakemnya, itu bisa dibeli di beberapa toko buku contohnya, itu ada juga. Ya, jadi sebenarnya ini kan pakem utamanya, tapi nanti mungkin ada yang tanya, loh kok ini sedikit beda, memang ada beberapa versi dan tafsir itu yang berbeda-beda, tapi tetap maknanya sama, jadi hanya metodologinya yang berbeda. Seperti halnya weton, yang dulu kita pernah tulis ya, kita pernah sampaikan itu,
paling dasar banget, yang paling gampang banget, termasuk hari ini tuh paling gampang banget. Itu karena kan nanti kalau Mbak Noven tanya ini fungsinya untuk apa, itu kan detail-detail. Jadi tentang karakter orang ini, tujuannya orang ini untuk apa, itu termasuk. Saya kan tadi juga ya toh, misal saya orangnya tenang, tapi terkadang ada pengaruh, kemudian nggak tenang atau gerusa-gerusu kayak Mbak Noven tadi. Orangnya lurus, tapi terkadang ada pengaruh, misalkan menjadi terpaksa untuk memilih sesuatu yang menentukan pilihan susah, ya itu pasti ada seperti itu. Ini menggambarkan konsep yin dan yang. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi yang baik ini kita pertahankan, yang buruk ini kita improve saja. Karena kita tidak bisa merubah karena nobody perfect. Nah, itu. Jadi ini penggambaran dari itu karakter manusia. Jadi setiap orang pasti ada kebaikan, ada keburukan pasti ada kebaikan. Jadi seperti yin dan yang. Itu nobody perfect. Intinya alchemistry itu. Dan mungkin ini ya Mas, karena memang hanya prediksi ya. Jadi mungkin ketika yang baik ya diambil, kalau ada yang buruk jangan bikin stop. Ya, tapi dipersiapkan saja. Persiapkan dengan tenang intinya gitu ya, karena kata tadi ya, tak terduga itu mikirnya tak terduga, maaf ya sakit atau apa, tapi belum tentu. Tak terduga dilala. Ada orang menawarkan tanah murah. Nah, itu kan kita kalau punya uang dari beli gitu. Tak terduga juga modelnya gitu. Jadi tetap kita harus di masa pandemi seperti ini ya, yang belum usai katakanlah tanda kutip gitu, kita harus mempersiapkan dan kita diajarkan, kita mengambil mengambil seperti makna dari kejadian ini. Kita itu harus siap dana cadangan. Karena kita nggak ada yang terduga ke depannya seperti apa. Itu sih Mbak. Ya, mungkin pembahasan untuk palmistry sudah cukup sampai sini Om? Iya. Ada mau disampaikan dulu? Ya, tentunya kita sebagai manusia tetap harus berusaha bagaimanapun itu. Kalau sudah menjadi haknya ataupun jadi miliknya, insya Allah itu akan menjadi hak kita. Dan sebaliknya, ibarat kata kalau bukan hak kita juga kita nggak boleh ada rasa iri dan dengki, karena tidak ada rezeki yang tertukar. Karena Tuhan tentunya akan menakar dan juga akan membagi dengan laku yang sangat adil, karena Tuhan Maha Adil. Jadi sebagai manusia kita hanya bisa menjalani, tetap berikhtiar dan juga tetap bertawakal ataupun tetap berusaha tapi juga berserah. Betul sekali. Tutup Om. Ya, kita tutup. Terima kasih untuk semuanya ya teman-teman yang bertugas, Mbak Noven juga. Terus kemudian ucapkan terima kasih untuk para sobat Jamatika yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar, entah itu saran, masukan ataupun kritik kepada kita semua, dan juga like, share sebanyak mungkin, dan subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitaan dari kita. Dan untuk sobat Javanika yang ingin menjadi paranoid mendengarkan di podcast Tanah Jawa juga bisa subscribe di Noise, dan yang belum nanti bisa download. Bisa download juga atau sekarang bisa dibuka dari website. Jadi ketika KTJ membagikan linknya bisa diklik aja. Ya, terima kasih juga diucapkan untuk Rai Digital sudah menyediakan tempat untuk kita obrolan santai pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang hobi fotografi nanti bisa mendapatkan atau bisa mengunjungi Rai Digital, karena di sini banyak sekali kamera-kamera yang berkualitas yang tentunya akan mensupport hobi kalian dalam bidang seni fotografi. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung tumati. Mohon maaf lahir dan batin. Yang hyping Mbak.